Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang pajak penghasilan untuk pasal 22. Apa itu pasal pajak penghasilan pasal 22? Jadi dilihat dari definisinya, jadi PPh pasal 22 itu adalah merupakan pajak yang dipungut atas 1. Aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah, aktivitas impor barang, aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu, aktivitas penjualan barang sangat mewah. Jadi dalam pasal 22 ini yang perlu kita ingat adalah aktivitas-aktivitas apa yang akan dikenakan PPh pasal 22. Di antaranya ada 4 ini. Akan kita uraikan masing-masing aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas penyerahan barang. Yang dimaksud dengan aktivitas penyerahan barang ini yang seperti apa? Yang dikenakan dengan PPh pasal 22. Jadi aktivitas penyerahan barang ini adalah aktivitas penyerahan barang yang melibatkan antara bendahara pemerintah, yang mana untuk mekanisme pembelian barangnya, artinya pemerintah seperti Pemda, Pemkab yang melakukan aktivitas penyerahan barang, maka barang-barang yang dibeli tadi atau kita penjual yang menjual ke Pemda tadi akan dikenakan PPh pasal 22. Kemudian ada bendahara pengeluaran untuk mekanisme uang persediaan UP. Kemudian ada juga kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar SPM untuk mekanisme pembayaran langsung. Ini sebenarnya UP, LS, kemudian mekanisme pembelian barang ini ada kaitannya dengan mekanisme pembayaran di pemerintahan ya. Jadi intinya aktivitas penyerahan barang yang dikenakan PPh pasal 22 itu adalah aktivitas penyerahan barang yang berkaitan dengan bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran maupun kuasa pengguna anggaran. Kemudian aktivitas yang berikutnya adalah aktivitas impor. Jadi aktivitas impor yang dikenakan PPh pasal 22 ini nanti akan melibatkan siapa saja, yaitu ada Bank Devisa dan juga ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi aktivitas impor ini nanti siapa yang menjadi pemungut PPh pasal 22-nya adalah ini dua, ada Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian aktivitas yang berikutnya adalah aktivitas di industri tertentu. Nah, ini yang nanti industri apa saja yang dikenakan dengan PPh pasal 22, yaitu ada badan usaha yang ditunjuk kepala KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Kemudian industri tertentu ini juga melibatkan produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas untuk penjualan komoditas tersebut. Atau juga industri atau eksportir yang ditunjuk kepala KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Ini kalau aktivitas yang dikenakan PPh pasal 24 untuk di industri tertentu. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan, siapa saja yang menjadi objek pasal PPh pasal 22. Kalau aktivitas impor barang, maka menurut keputusan Dirjen Pajak nomor 417 ini, maka yang disebut sebagai pemungut, jadi yang memungut PPh pasal 22-nya adalah Bank Devisa dan Dirjen Bea dan Cukai. Sedangkan aktivitas terkait dengan aktivitas pembelian barang yang menggunakan APBN maupun non-APBN, ini yang kategori aktivitas penyerahan barang dengan pemerintahan, maka yang disebut sebagai pemungut pajak. Pemungut pajak itu berarti nanti ini yang menjual barang kepada Pemda tadi, dia akan memperoleh penghasilan. Harusnya
dimana kita kalau memperoleh penghasilan kan pasti akan dikenakan pajak atas penjualan terhadap Pemda. Nah, dalam hal ini PPh pasal 22 karena dia bertransaksi dengan Pemda, maka yang memungut PPh pasal 22-nya adalah Pemda. Sehingga di dalam kalau pada umum yang kita pelajari di PPh pasal 21 kemarin, perusahaan yang memperoleh penghasilan kan dia akan menghitung pajaknya, kemudian dia akan membayar pajaknya. Nah, pada kali ini untuk PPh pasal 22 karena dia penyerahan barangnya itu berhubungan dengan pemerintah, maka pajaknya itu nanti yang memungut adalah Dirjen Anggaran, Bendaharawan. Kalau dia bertransaksi dengan BUMN, BUMD, maka yang akan memungut pun juga adalah BUMN, BUMD dengan sumber, artinya pembeliannya itu dengan menggunakan APBN maupun APBD. Begitu juga misal yang disebut dengan pemungut bila dia melakukan pembelian barang dengan menggunakan APBN atau non-APBN adalah ada BI, Bulog, Telkom, PLN, PT Garuda, dan seterusnya. Kemudian ada penjualan hasil produksi. Nah, ini tadi ada aktivitas dari penjualan hasil produksi. Siapa yang disebut sebagai pemungut pajak? Ada badan usaha di bidang industri semen, rokok, kertas baja, dan otomotif maupun Pertamina dan selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM, jenis premix, super, TT, dan gas. Kemudian terkait dengan aktivitas pembelian bahan industri atau ekspor dari pengumpul, maka siapa yang disebut pemungutnya adalah industri dan eksportir bidang perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Jadi tidak semuanya aktivitas penyerahan barang dan jasa itu dikenakan PPh pasal 22. Nah, yang dikenakan PPh pasal 22 itu adalah kita melihat atau memperhatikan aktivitasnya tadi. Nah, masing-masing aktivitas nanti siapa saja yang disebut sebagai pemungut pajaknya adalah bisa kita lihat di sebelah sini. Kita lanjutkan. Ini terkait kapan terhutangnya. Jadi misalkan dia aktivitas impor barang, maka dikatakan dia sudah terhutang PPh pasal 22 adalah saat pembayaran biaya masuk. Jadi pada saat dia sudah si importirnya dia membayar biaya masuk, maka pada saat itulah dia sebenarnya sudah memiliki PPh pasal 22 yang terhutang. Jika diperoleh fasilitas penundaan atau bebaskan biaya masuk, maka terhutangnya adalah pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Nah, sedangkan aktivitas pembelian barang yang menggunakan APBN maupun APBD, maka saat terhutangnya adalah terhutang pada saat pembayaran. Dikatakan terhutang itu berarti dia memiliki kewajiban PPh pasal 22. Kemudian bila aktivitas berasal dari aktivitas penjualan hasil produksi, maka yang mana industri hasil produksinya itu dari industri semen, rokok, kertas baja, dan otomotif, maka saat terhutangnya adalah pada saat melakukan pembayaran. Sedangkan kalau kaitannya dengan BBM, maka terhutangnya adalah pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang. Ini sudah dihitung terhutang PPh pasal 22-nya. Dengan aktivitas pembelian bahan industri atau ekspor dari pengumpul, maka dihitung saat terhutangnya adalah pada saat dia melakukan pembelian. Selanjutnya yang disebut sebagai subjek pajak. Siapa saja yang disebut subjek pajak? Subjek pajak masih ingat ya kemarin yang disebut subjek ada objek dan juga ada subjek. Jadi kalau objek itu adalah yang dikenakan pajak, tapi subjek itu berarti orang yang dikenakan pajak. Kalau objek itu adalah nilai yang akan dikenakan pajaknya, kalau subjek adalah orang yang berkaitan dengan yang dikenakan pajak tadi. Jadi contohnya subjek pajak di pasal PPh pasal 22 ini adalah orang importir. Kemudian ada rekanan pemerintah tadi yang bertransaksi dengan pemerintah, ada rekanan badan-badan tertentu, konsumen semen, rokok, kertas baja, dan otomotif, para penyalur dan atau agen Pertamina dan
badan usaha tertentu selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix, super TT, dan gas, industri dan eksportir bidang perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Jadi inilah yang nantinya akan sebagai atau disebut sebagai subjek pajak PPh pasal 22. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang paling penting adalah terkait dengan tarif. Tarif pajak tarif PPh pasal 22 ini sangat beragam, jadi tergantung dari aktivitasnya. Jadi nanti bisa Anda baca kembali. Jadi ada aktivitas penyerahan barang itu adalah 1,5% dari harga pembeliannya. Ada aktivitas impor 2,5% dari nilai impor bagi pengguna yang memiliki API. API itu ada angka pengenal impor. Jadi ada beberapa yang tidak ada beberapa importer yang mungkin tidak memiliki API, maka tarifnya biasanya akan berbeda. Kalau ini adalah 2,5% dari yang memiliki API. Sedangkan 0,5% bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Jadi yang perlu Anda perhatikan untuk tarif adalah Anda lihat kembali aktivitasnya apa saja, kemudian yang di subjeknya siapa, maka tarif pajak yang dikenakan pun juga akan berbeda. Kemudian ada 7,5% dari nilai impor bagi non pengguna API. Jadi kalau dia tidak memiliki angka pengenal impor, maka tarifnya adalah 7,5%. Dan seterusnya nanti bisa Anda pelajari lebih lanjut. Ini juga untuk aktivitas di industri tertentu. Jadi penjualan hasil produksi dalam negeri adalah 0,1% dari dasar pengenaan pajak PPN-nya, ya kan. Kemudian atau biasanya DPP itu kita singkatan dari dasar pengenaan pajak. Nanti kita akan lebih detail akan kita lihat pada contoh soal ya. Kemudian ada dari aktivitas di industri tertentu terkait dengan penjualan BBM, gas, dan pengemas, yaitu ada 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Pertamina dan seterusnya. Kemudian ada tarif pajak untuk barang yang sangat mewah. Barang sangat mewah ini nanti Anda bisa lihat di sini, yaitu tarifnya adalah 5% dari harga jual yang tidak termasuk PPN dan PPNBM. Itu adalah tarifnya. Kalau ini terkait dengan pencatatan transaksinya, saya rasa nanti bisa Anda pelajari sendiri, karena biasanya kalau pencatatan transaksi ini lebih ke prodi akuntansi ya. Nah, ini tadi saat berhutang dan juga kapan dia harus pelunasan. Jadi masing-masing aktivitas ini memiliki saat terhutang dan pelunasan. Nah, ini yang paling penting juga di PPh pasal 22 ini ada beberapa objek yang dikecualikan dari pemungutan. Dikecualikan itu berarti tidak dikenakan. Karena tadi kan ada salah satunya adalah aktivitas impor, tetapi tidak semua aktivitas impor itu dikenakan PPh pasal 22. Yang tidak dikenakan atau yang kita sebut dikecualikan apa? Contohnya ini, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dia tidak terhutang PPh. Ada juga impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan atau PPN. Impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Ini beberapa pengecualian untuk aktivitas impor. Ini juga beberapa pengecualian untuk pembayaran atas pengadaan barang bagi institusi pemerintah jika berjumlah maksimal 2 juta dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah. Jadi nilainya hanya satu nota gitu kan ya, atau jika ditunjuk untuk pembelian BBM, listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM dan benda pos. Ini kalau aktivitasnya terkait dengan pemerintah, maka ini beberapa transaksi yang dikecualikan dikenakan PPh pasal 22. Kemudian ini untuk yang pengecualian merupakan bukti surat keterangan bebas PPh ya. Nanti bisa Anda baca lagi. Kemudian ini ada beberapa sanksi tarif juga bagi WP yang tidak memiliki PBB. Biasanya tarifnya akan lebih tinggi 100% untuk PPh 22 yang tidak final.